Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Allah dan Rasul menyeru kamu, memerintahkan kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Jadi perintah Allah, perintah Rasul itu sesungguhnya menjadikan hidup kita menjadi hidup. Ada orang hidup tapi sesungguhnya dia mati. Fisiknya hidup, ruhaninya mati. Badannya bergerak tapi nggak punya hati. Ya. Perintah Allah dan perintah Rasul sesungguhnya membuat hati kita menjadi hidup, ruhani kita menjadi hidup, bukan cuma fisik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Manusia dengan hatinya makanannya beda. Manusia yang tidak bisa memberi makanan bagi hatinya, maka dia hidupnya seperti mayat hidup. Badannya bergerak, hatinya mati. Kalau dalam istilah Al-Quran, faqasat qulubuhum, hatinya keras. Bahkan mayyitun, hatinya udah mati. Ada istilah orang tidak berperi kemanusiaan. Sesungguhnya lebih tepat lagi, sesungguhnya ketika manusia memperhatikan fisiknya, ya, baik laki ataupun perempuan, nggak bisa kita nafikan semua kita memperhatikan fisik kita. Kita semua secara fisik nggak pengen sakit kan? Sakit dikit kita minum obat, sakit dikit kita pergi ke rumah sakit, pergi ke puskesmas, atau minimal kita panggil tukang urut, kita panggil tukang obat alternatif ketika kita merasakan pada fisik kita merasakan sesuatu yang aneh atau kita merasa sakit secara fisik, ya, entah itu pilek, entah itu flu, entah pegel-pegel, ya. Secara fisik kalau badan kita kagak enak, pokoknya kita cari cara bagaimana supaya fisik kita sehat, ya. Makanan juga kita maunya yang enak, yang bergizi. Bohong kalau dibilang orang, ya, saya mah pengennya makan yang seadanya aja. Enggak, kalau buat kepengennya kan makannya enak, ya. Kepengennya makannya bergizi. Bahkan ada istilah 4 sehat 5 sempurna kan gitu. Dalam Al-Quran pun direkomendasi sebetulnya, ya, kulu washrabu halalan thayyiban kan gitu. Makan dan minumlah yang halal dan yang baik kan gitu. Itu sudah mewakili sebetulnya. Istilah 4 sehat 5 sempurna itu sudah disampaikan lebih dulu dalam Al-Quran. Sampai ketika Allah melarang makanan-makanan yang haram, itu sebetulnya makanan yang tidak menyehatkan. Ya. Ditambah lagi Rasulullah SAW mensunahkan bagi kita untuk menjaga fisik dengan apa? Olahraga kan? Sehingga ada hadis Nabi yang mengatakan, al-mu'minun al-qawi, mu'min yang kuat, khairun, dia lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, binal mukminan dhaif.
Makanya Rasulullah SAW olahraganya gulat, berenang, berkuda, memanah, kan gitu. Ya. Oh, Rasulullah jago gulat. Artinya Rasulullah SAW orang yang paling sehat. Bahkan rekomendasi Al-Quran, makanan yang halal dan baik, halalan thayyiban, ditambah lagi nggak boleh berlebihan, kan gitu. Ya. Dan kita paham banget soal itu tuh. Nggak boleh sakit dikit kita berobat. Ya paling kagak ya tuh berobat alternatif, ya kan? Atau minum obat warung, pala puyeng-puyeng dikit, beli obat warung. Supaya apa? Supaya kembali sehat. Cuman pikiran kita, saya supaya kembali sehat biar bisa lagi nyari duit, kan gitu. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi manusia itu dengan hatinya. Allah ingin memberitahukan, perhatiin juga hati kamu. Jangan cuma fisik aja, makannya pengen enak, minumnya pengen enak, badannya kepengen selalu fit. Tapi kita kadang-kadang tidak memperhatikan ketika rohani kita sakit, ketika hati kita sakit, kita cuek-cuek aja, nggak coba untuk mencari apa kira-kira obat yang tepat untuk penyakit yang ada dalam hati kita. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu dengan mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Orang yang semakin taat kepada Allah, semakin taat kepada Rasul, maka ruhaninya dan juga hatinya akan menjadi sehat. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu menyehatkan.